الحضرة الحاصل البصري الحضرة الجنون المغضب الحضرة الشيخ المقابل الأجير الحضرة الشيخ من سمى المدن الحضرة معجن أحمد بن عيسى الحضرة كابين مقدم محمد بن علي معلوي الحضرة الشيخ عبد الله منصور بن الحضرة الشيخ أبو بكر بن سليم الحضرة حبيب عمر الأوطاس الحضرة أبي عبد الهدد الحضرة الشيخ محمد الشيخ بن الحضرة الشيخ بشر عمر بن الحضرة الشيخ عبد الله بن الحضرة الشيخ أبو محمد أمين بدر ولجميع مشايخنا ومعلمينا وأزواجنا وذرياتنا أن الله يعلم الأجيال والجنة ثم الفاتحة الحمد في أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالتنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ثم الفاتحة لنا ونرزقنا علما نافعا والأمر خالصا مقبولا وسط التعظيم والجلالة على الهدى والسنة في ذلك قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه ولم يجعل الله ينبه قلوبنا وغالبا مع الهدى والموضع على دين الإسلام بلا محنة بهدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين الرياء والنفاق والمعاصي سبب الفقر والذل والطرد من باب الحق عز وجل. Insyaallah pada terjadi bermula ria itu dan munafik atau nifaq itu wal ma'asi dan perbuatan yang dilarang Allah Ta'ala itu adalah pangkal daripada kefakiran yang menyebabkan seorang fakir iman wal-dhulli dan kerendahan hati wal-torni dan penyebab diusirnya dari pintu hak Allah Azza wa Jalla. Bedanya ria, nifaq, kemudian maksiat dan yang lainnya penyebab diusirnya dari pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-muradi al-munafiqu yakhudud dunya bidinihi. Seorang yang ria menyesal Allah Ta'ala dan seorang yang munafik itu mengambil dunia dan menukarnya dengan agama. Ciri-ciri munafik mengambil dunia dan menukar dunia dengan agama. Itu ciri-ciri orang ria dan munafik dan beliau. Ini waspada dan bahaya. وَتَزْيِينُهُ بِزَيِّ الصَّالِحِينَ مِنْ غَيْرِ أَحْلِيَةِ فِيهِ. Kemudian dia melihat dan munafik dan mengambil dunia dan menukar dengan agama. Kemudian dia menghiasi dirinya dengan perilaku orang-orang yang soleh. Gayanya seperti orang-orang yang soleh dan beliau. Pakaiannya seperti pakaian orang yang soleh, padahal dia bukan ahlinya. Yatakallamu bi kalamihim wa yatalabbasu bi thiyabihim. Mereka ini yang munafik tadi. Dan beliau adalah dia itu selain daripada menghiasi diri dengan perilaku orang yang salih, dan dia juga berkata, berpakaian, berbuat dan mengaku sebagai orang yang salih. Munafik di situ. Tapi luarnya seperti orang yang soleh, tapi dalamnya tidak menjadi dunia. Wala ya'malu mithla 'amalihim. Padahal orang seperti itu tidak atau bukan orang yang soleh, bahkan tidak beramal seperti orang yang soleh. Bahkan bukan keturunan daripada orang yang soleh. Itu orang munafik sih. Dia munafik dengan perbuatannya. Yad'in nasaba ilaihim wa laysa huwa min nasabihim. Qawlu la ilaha illallah da'wah. Ucapanmu dengan ucapan la ilaha illallah
dari mulutmu yang keluar itu adalah dakwah sebagai pengakuan. Ucapan la ilaha illallah yang keluar dari mulutmu tadi hanya pengakuan belaka dari beliau. Karena kita mengucapkan la ilaha illallah di mulut, tapi di hati tidak dari beliau. Wa tawakkuluka alaihi wa thiqatuka bihi wa i'radu qalbika an ghairihi bayyinatun. Kemudian ujar beliau, wahai, karena sudah jelas bahwa hatimu berpaling darinya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ucapan la ilaha illallah sesuai dengan isi hatinya. Wahai orang yang tidak benar sendiri, jujurlah. Wahai orang yang melarikan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembalilah padanya. Kadang kita sedikit melarikan diri dari Allah Ta'ala, kadang kita melarikan diri dari perintahnya. Melarikan diri berarti tidak menurut perintahnya. Ya haribin al-maula irji'u uqsudu bi qulubikum wal haqqi azza wa jalla wa sahibuhu. Tujulah pintunya Allah Ta'ala dengan hatimu tadi, bukan dengan mulutmu. Berbuat baiklah dan memohon ampunannya. Yang kita cari di Allah Ta'ala itu adalah ampunannya. Wa'tabiru ilaihi fi halatil iman, dalam keadaan hati yang beriman. Ajar beliau, ta'khudhu minad dunya bi mubahi syar'i, dalam keadaan hati yang beriman, maka engkau mengambil bagian dari dunia sesuai dengan batasan syariat saja, sesuai dengan haknya. Jadi kebalikannya, memukhalafahnya, bedanya keadaan hati tidak beriman, maka mengambil bagian dari dunia tidak dengan batasan syariatnya. Dikira beliau, ya gulamu, wahai muridku, ya beliau, ma tastahi, apakah engkau tidak merasa malu? Ibki ala nafsika, bahwa tangisilah daripada nafsumu atau dirimu. Fa'innaka qad hurrimat as-sawabu wa taufiq. Wahai muridku, jadi beliau, engkau selalu mengikuti nafsumu atau menangisi nafsumu tadi, sehingga terhalang dari taufik dan yang benar. Jika tiap hari sendiri sering mengikuti nafsu tadi, itulah yang menyebabkan terhalangnya taufik dan benarnya. Matastahi takunul yawma ta'i'an wa ghadan 'asiyah. Apakah engkau tidak malu, beliau, sekarang engkau taat, hari ini taat di sini, lalu besok engkau berbuat yang dilarang sendiri, tidak merasa malu engkau sih. Al-yawma mukhlisan wa ghadan musyrikan. Esok, sekarang dan beliau engkau ikhlas, tetapi besok engkau musyrik, menyekutukannya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man istawa yawmahu fa huwa maghmunun. Barang siapa yang selamat 2 hari sama saja, jadi Nabi, maka dia termasuk orang yang tertipu. Hari ini besok sama aja. Wa man kana amsuhu khairan min yawmihi fa huwa mahrum. Maka dia termasuk orang yang tertipu. Dan barang siapa menjadi Nabi yang hari kemarinnya lebih baik daripada hari ini,
maka dia adalah orang yang terhalang atau orang yang naruhi. Di sini tiap hari mudah-mudahan menjadi baik. Mudah-mudahan sedikit hari ini lebih baik, esok lebih baik lagi. Nabi itu merupakan menyebutkan perumpamaannya. Kiranya hari ini hari esok sama aja, berarti sedikit ada peningkatan, tidak ada peningkatan. Itu aja derajatnya, itu aja tingkatannya. Ya ulamu bika la yajibu, wahai muridku dan beliau, dengan atau tanpamu tidak akan datang sesuatu. Artinya bila tidak usahai, dia sesuatu tadi tidak akan datang. Jadi hidup dunia harus ada usahanya, harus ada perjuangannya. Istahid wal ma'unata min rabbika azza wa jalla. Berjuanglah, bersungguhlah mencari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita bersungguh mencari pertolongan Allah. Taharraka fi hadzal bahri. Taharrak, berlayarlah oleh beliau di lautan yang tengah engkau arungi itu. Dimana kita berlayar di dunia. Dunia ini seperti lautan yang kita arungi oleh beliau, yang kita lalui, yang kita hadapi. Anta bihi wal amwaju tarfa'uha. Jangan pada ingatnya beliau, gelombang ombak itu akan mengguncangkan. Apa guncanganmu, apa ombakmu itu adalah huru-haranya di dunia. Tarfa'uha yang bisa membuat tinggi derajatmu, wa taqallubaka, dan bisa membawa kembali ila sahili, ke tepi pantainya. Sebenarnya menghadapi gelombang sini, kita boleh ke tepi pantainya, maka usaha sini tidak berhasil. Jadi karena siapa yang menyebutkan perumpamaannya. Ad-du'a minka. Contohnya dari beliau lagi. Engkau usaha seperti apa? Ad-du'a, engkau berdoa. Doa yang kau bacakan itu dari engkau. Wal ijabatu minhu. Sedang Allah Ta'ala yang berhak mengijabahnya. Jadi doa termasuk usaha yang engkau hidup di lautan yang tengah engkau jalani, itu berdunia. Jadi jangan kada lupa doa. Al-ijtihadu minka wal taufiqu minhu. Kesungguhan berasal daripada engkau, berbuat yang baik berasal daripada engkau, sedangkan yang menerima atau tidak adalah Dia. Itu siapa? Allah Ta'ala. At-tarku minka wal hamiyatu minhu. Engkau menghindari daripada sesuatu yang tidak baik, wal hamiyatu minhu, sedangkan yang memeliharanya adalah Allah Ta'ala. Astaqu fi talabika wa qad araka baba qaryatin turidu rahmatahu. Usduq fi talabika, bersungguh-sungguhlah dalam pencariannya, dalam usahamu di dunia tadi. Dia akan memperlihatkan kepada engkau pintu kedekatan dengannya, dengan sebab benar usahanya mencari daripada pertolongan Allah Ta'ala. Turidu rahmatahu,
engkau menginginkan agar rahmatnya selalu tercurah kepada engkau, wa lutfihi wa karamihi, disertai dengan kelembutannya dan kemurahannya, wa mahabbatihi, dan kasih sayangnya, mustaqina laka, pasti engkau menginginkan bagimu itu. Inginkan pertolongan Allah Ta'ala beliau tadi. Kau ingin selalu tiap hari minta rahmatnya, maka jangan lupa di situ kau berdoa. Wa hadza wa ghayatu matlubil qaum. An ba'dihim, daripada sebagian ulama sufi mengatakan as-sidqu sayfullah, bermula kejujuran yang benar itu adalah pedangnya Allah Subhanahu wa taala. Fi ardihi, yang ada di buminya. Jadi kejujuran atau yang benar itu adalah pedangnya Allah Taala. Ma wudi'a ala syai'in illa qata'ahu. Tidaklah dia diletakkan yang benar tadi di atas sesuatu, melainkan dia akan memotongnya. Jadi yang benar itu memotong yang tidak benar, yang tidak benar. Iqbalu minni fa inni nasihun lakum. Kemudian Syekh Qadir Jalani, terimalah apa yang aku katakan ini. Sesungguhnya aku tengah memberikan nasihat kepadamu. Ana mayyitun ankum wa hayyun bil haqqi azza wa jalla. Aku mengingat diriku mati di antara kalian, tapi sudah aku benar menasihati kalian tadi di waktu Sidin mengajak pada murid-murid Sidin tadi. Tetapi hidup bersama dengan Allah Azza wa Jalla nantinya di akhirat. Mudah-mudahan Sidin kita tahu, aku tahu perbuatan nikah Sidin maksudnya. Ya qaumi antum an qalilin nauta, wahai kaumku. Kemudian siapa dia lagi? Sebentar lagi maut akan datang menjemput kamu. Ubuku ala anfusikum, tangisilah diri kalian. Qabla an yubuka alaikum, sebelum engkau ditangisi utang. Jadi kita sebelum mati datang ditangisi diri kita dulu. Sebelum kita tangisi utang, apa yang kita tangisi terhadap diri kita sendiri dulu ya. Lakum dzunubun muzdahimatun, yang kita tangisi adalah apa? Betapa banyak dosa yang telah engkau tumpuk ala akibati mungkinati, yang telah engkau tumpuk di dalam hatimu. Berapa banyak sudah dosa yang engkau tumpuk tidak terhitung banyaknya. Qulubuhum marad, sehingga hati kalian menjadi sakit. Hati menjadi sakit karena dengan sebab banyak menumpuknya dosa. Bukannya sakit secara zahir, misalnya sakit karena banyak dosa. Hati itu sakit misalnya radang lain, sakit di dalam perasaannya karena sudah banyak menumpuk dosa. Hati menjadi sakit. Apa sebab utamanya dari beliau hati menjadi sakit itu? Bihobi dunia. Nah, tujuannya pertama membuat hati sakit adalah silau cinta dunia. Sudah silau cinta dunia. Wal hirsu 'alaiha, dan membuat hati sakitnya beliau tadi al hirsu 'alaiha adalah rakus 'alaiha, terhadapnya. Membuat hati sakit. Orang rakus itu ada kewajiban. Jangan jadi orang rakus. Kalau diistilahkan, daripada sudah bawa makan sudah banyak. Itu makanan lain itu ada sudah banyak makan lagi itu perumpamannya itu yang rakus tadi. Daruha bizuhdi, jadi
dengan sebab rakus itu jadi beliau dahuha. Apa dahuha? Obatilah, tambailah, obatilah hatimu itu, tambailah bil zuhdi, dengan sifat zuhud. Nah, orang sufi ini pasti ada anjurannya zuhud terus, bukan huruf P, tapi kan huruf D ujungnya. Zuhud biasa mulai zuhud. Walau setelah zuhud maka tinggalkanlah karena rakus tadi. Wal iqbal wal haqqi azza wa jalla. Kemudian setelah tinggalkan rakus itu, setelah tinggalkan dunia dan hadapkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan sana meminta lawan sidiknya, meminta lawan mundur dunia. Salamatul rasul nabi. Dan beliau selamatnya agama adalah modal dasar dalam hidup di dunia. Selamat agama. Rasul nabi wal a'malus sholihatu hiya arba'ah. Dan amal-amal yang sholih adalah keuntungannya. Ya Rasulullah, selamat agama adalah modalnya, fondasinya, modalnya, keuntungannya adalah amal-amal sholih. Dengan sebab selamat agama, awal menggawi amal sholih. Utrukut talaba lima yudghikum wa qana'u bima yakfikum. Ya beliau lagi, tinggalkanlah segala hal yang membuat kau jadi durhaka. Apa saja yang membuat kau durhaka kepada Allah Ta'ala, perlahan tinggalkan di sini. Wa qana'u bima yakfikum. Terimalah apa yang dapat mencukupimu. Namun kau cukup, bagi kau terima, gunakan. Al-aqilu la yafrahu bi syai'in halaluhu hisabun wa haramuhu iqabun. Orang yang berakal tidak bergembira dengan sesuatu yang halalnya dihisab. Orang yang berakal dia dapat halal, gembiranya sejaman. Selain itu oleh beliau, orang yang berakal ketika dia memperoleh haramnya, dia berpikir takut diambil. Kalau kita mengharam atau berpikir takut diambil, disamakan lawan yang halal. Aktsaruhum qad nasul iqabat wal hisab. Aktsaruhum sepaling banyak daripada kalian itu, kebanyakan daripada kalian itu lupa akan disiksa dan dihisab. Padahal nanti ada hari dihisab dan hari yang disiksa. Tapi melupakan itu, melupakan dua ini, sehingga apa? Yang ada halal bisa makan hewan halal. Pada dua ini menanti menghadap yaumul liqa, yaumul hisab. Kain hisab awal berupat, yang berupat hisab. Hisab itu lain. Ya gulamu, wahai muridku, idza hadara baina yadayka syai'un min ad-dunya. Apabila dunia menghampiri, dunia mendekati kita, kayak sekarang ini dunia mendekati kita, karena dunia mulai berakhir. Wa ra'aitu qalbaka
Ra'aita qalbaka yashma'izzu minhu batnuhu, dan engkau melihat bahwa hatimu silau karenanya, maka perlahan-lahan jika kau tinggalkanlah dengan perlahan-lahan. Kata Awas itu saya melihat bina hanya tatap muka-muka, padahal duitnya ada memaksakan diri akhirnya apa? Pinjam sana pinjam sini. Walakin la qalba laka, tetapi namun ternyata engkau tidak mempunyai hati. Kenapa? Ketika dunia menghampirimu, hatimu menerimanya dengan senang gembira. Berarti engkau tidak mempunyai hati dan dunia. Kadzalika nafsun wa tu'un wa hawa. Seperti itu pula. Seperti apa? Nafsu, watak dan keinginan. Ishab arbabul uquli, ishab arbabul qulubi. Maka oleh karenanya bergaulah dengan mereka yang mempunyai hati yang baik, yang tidak silau dengan kemegahan dunia tadi. Hatta yasira qalbun la budda laka, sehingga menjadilah engkau seperti orang yang mempunyai hati yang sebenarnya. Artinya kau malah menjadi orang yang tidak punya hati, tapi kau seperti orang yang punya hati yang sebenarnya, hati yang lurus, hati yang bersih. Walakin hatta yasira laka qalbun la budda laka min syai'in hakimin 'amin bihifdzillah azza wa jalla. Sudah seharusnya engkau mempunyai guru yang bijak. Kalau sudah kalah sedikit, dan dunia menghampiri, dan halal dan haram sama aja bagi engkau tadi. Seharusnya engkau mempunyai guru yang bijak dan yang mengamalkan hukum Allah Ta'ala. Artinya punya guru khusus yang menegur. Apabila salah jalan, itu oleh gurunya tadi. Sehingga apa? Yu'adzibuka wa yu'allimuka wa yansahuka. Guru tadi tiga fungsinya: mendidik engkau, kemudian mengajari engkau, wa yansahuka, dan menasihat engkau. Dengan guru khusus tadi. Salah jalan, itu oleh guru tadi. Bilanya ada berpengetahuan, dialih masih guru tadi, dialih guru tadi, guru khusus. Ya man ba'a kulla syai'in bila syai'in, wahai orang yang menjual segala sesuatu dengan sesuatu yang tidak berguna. Washtara la syai'a bi kulli syai'in, dan membeli sesuatu yang tidak berguna dengan segala sesuatu yang berharga. Kias perumpamaan Syawal Jalani. Qad istaraita dunya bil akhirati. Perumpamaannya beliau, engkau telah membeli dunia dan menukarnya dengan akhirat. Ini termasuk namuna munafik tadi. Kembali ke atas pulau. Wa bi'tal akhirata bidunya, dan engkau menjual akhirat dan fungsinya mengambil keuntungan dunia. Munafik ini juga ya. Anta hausun fi hausin, adamun fi adami, jahilun fi jahilin. Jadi beliau apa? Engkaulah yang sangat jahil. Engkaulah makan seperti makannya binatang yang tidak memilih dan tidak bisa memilah. Yang ada memilih, ada
memilah, memilih, pilih-pilih, memilah, menentuhi. Tidak diperhitungkan, diambil, tidak diperhitungkan dahulu atau bentarnya terlebih dahulu. Ini orang beriman yang sebenarnya sini mengambil sesuatu, akan sesuatu, ia terlebih dahulu mengetahui. Ta'mulu kama ta'mulul an'amu min ghairi tanfisin wala ihtisabi wala su'alin min ghairi niyatin min ghairi amrin min ghairi ilmin. Dan beliau lagi, engkau melakukan sesuatu tanpa niatnya, engkau melakukan sesuatu tanpa diperintah oleh Tuhan, atau perbuatan kau yang kau lakukan tidak disuruh oleh Tuhan. Al-mu'minu, orang yang beriman, dia beliau. Al-mu'minu ya'mulu mubah syar'i wal waliyu yu'maru bil amri. Orang yang beriman hanya akan memakan sesuatu yang diperbolehkan oleh agama. Itu mengubahkan beliau. Ada sebarang pelajar kalau kita jauh dari atau tidak mau mana, bawa makan. Maka kalau Allah selama mereka itu punya akal, orang beriman tadi, wala tadbirun wala hissun, tidak ada yang mengaturnya, tidak ada yang dirasakannya kecuali Allah Ta'ala yang mengaturnya. Kanu fi baitil lutfi, orang beriman tadi mereka bagaikan seperti berada di rumah yang penuh dengan kelembutan. Walaupun dan mereka beriman seperti itu tadi sama seperti mereka yang berada di rumah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahakada hadal muqarrab, siapa yang kau dekati, kata Syekh Bukhari, kau dekati kepada orang yang sayangi kan, atau engkau dekati kepada engkau orang yang doa yang kau berdoa tiap hari tiap malam. Karena kau dekati sih. Kalau engkau mendekati orang yang kau sayangi sih, pasti tidak ada tiba-tiba. Tapi dia melihat apabila engkau mendekati kepada orang yang kau berdoa kepadanya itu tiap hari tiap malam, niscaya selamanya itu engkau dekati dengan berdoa tadi tidak akan menyesal selamanya. Kalau kita dekati seorang yang kita sayangi, ini ada timbal baliknya. Oh sayang, karena sayang tadi. Apa bukti sayangnya? Sayang itu ada buktinya, ya. Sayang itu ada buktinya, di dalam buktinya. Jadi bisa menanyakan orang sayang itu ada buktinya. Allahumma afina amma siwaka wa awjadana bika. Ya Allah, panahkanlah daripada kami yang mendidik daripada kehidupan dan hati kami selain kepada Engkau. Wa awjadana bika, dan pertemukanlah kami nantinya bika dengan Engkau. Doa Syekh Qadir Jilani. Al-Majidul Thalithul Ashraf, majlis yang ke-23. Qala radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Syekh Qadir Jilani radhiyallahu ta'ala anhu, bukratal Jum'ati, pagi Jumat, bil madrasati, di madrasah di sekolah sini. Tsani asyara Dzulhijjah, tanggal 12 Dzulhijjah, sanata tahun
khamsa wa arba'ina wa khamsa mi'atin, tahun 545. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya bersabda dia Syekh Muhammad Jalali, inna hadhihi al-quluba la tasdaq, sesungguhnya hati itu bisa berkarat. Bahasa kitanya batagar. Berkarat ya batagar. Ini orang Pulau Sungai batagar ya. Batagar ya. Wa inna jila'aha, dan sesungguhnya jila'aha, yang membuat kilapnya, yang membuat dia mengkilap, qiraatul Qur'ani, membaca Al-Quran, wa dzikrul mauti, dan mengingat mati, wa hudhuru majalisil dzikri, dan menghadiri majelis zikir atau ilmu. Nah, itu kan membuat hati bersilau-silau, menjadi membuat hati menjadi terang atau berkilau kembali. Pertama pada Al-Quran, baca Al-Quran, atau mengingat kematian, atau hal yang daripada zikir dan ilmu. Itu bersihnya juga ini. Tiga macam ini pembersihnya. Al-qalbu yasdaq, bermula hati itu bisa berkarat. Fa'in tadarafahu sahibuhu bima wasofa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali apabila dipelihara oleh pemiliknya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa illa, jikalau tidak, ittaqala ila sawadi, apabila tidak bisa, maka hati itu akan berubah menjadi hitam legam. Hitam legam itu apa? Hitam mengkilap. Ada orang putih mengkilap, yang hitam legam, hitamnya mengkilap, hitam legam namanya. Yaswadu limuqihi anil nuri, mengapa hati itu menjadi hitam legam? Apa penyebabnya? Karena jauh dari cahayanya. Cahaya siapa? Cahaya Nabi. Yaswadu limuqihi dunia, selain jauh daripada cahaya tuntunan Nabi, adalah mereka itu menjadi hitam legam karena kecintaan yang luar biasa terhadap dunia tadi. Jadi setiap orang pasti cinta dunia, tapi asal jangan berlebihan. Apa sekadar diperjuangkan saja, itu boleh aman. Wa tahwizu 'alaiha min ghairi wara'in li'anna min tamakkunin man tamakkana min qalbihi hubbaliyya zala wara'u. Hati menjadi hitam karena kecintaan terhadap dunia. Ia perlu apa-apa aja diambilnya, tidak peduli. Sudah hilang, sudah buta. Wajar rusolidan, bersihkanlah karat yang ada di dalam hati tadi. Bidawa'il ladzi qad wasafahu lahu, bersihkanlah karat yang ada dalam hati dengan obat yang telah disebutkan oleh beliau itu Nabi kita. Apa obatnya sebut Nabi kita? Yang Nabi kita bilanya anak ini, kerjakanlah yang ini. Dan kita misalnya anak sugi, yang Nabi kita obatnya sholat duha. Nabi kita salat. Bilanya anak beri buahnya lagi, anak beri sesuatu banyak buahnya. Kalau kondisinya ada, tapi banyak buah,
buahnya. Supaya apa? Supaya kaum hidupnya kan. Biar isinya ada, isinya satu buahnya, tapi buahnya ribuan. Obat tambah. Kalau punya buahnya ada ribuan, tambah. Obatnya tadi saatnya Nabi. Bilanya ajar Nabi itu hendak kuring. Obatnya apa? Bacalah doa. Atau Nabi menghadapkan Siti Aisyah, bahwa Siti Aisyah, janganlah engkau murid segala sebelum engkau menghatamkan Al-Quran. Jadi apa? Obat menghatamkan Al-Quran, Nabi memberikan resepnya apa? Jadi Nabi bacalah Allah 3 kali. Nabi mengajukan saran kepada Siti Aisyah, jadi sama engkau baca Allah 3 kali itu sama seperti engkau menghatamkan Al-Quran. Boleh baca Al-Quran jadi supaya kemudian itu Anda boleh baca Allah 3 kali pula sama hatam Al-Quran. Nah itu obatnya jadi hatam Al-Quran, obatnya baca Allah 3 kali yang murid. Jadi apa yang dengan Nabi itulah disuruh beliau, itulah obatnya yang perlu diobati. Alladzi qad wasafahu lakum law anna bi ahadikum maradan. Yusuf lagi Yusuf Al-Tijari. Apabila salah seorang di antara kalian itu ada yang sakit, wasafahu latibbi, selain itu seorang dokter memberikan resep dawaan lahu, resep obat. Lama ahnahul aisyu hatta yastahbilah. Dokter memberikan resep obat, maka dia akan berusaha mencari resep obat yang ditulis oleh dokter tadi dan yang menggunakan resep tersebut. Artinya resep dokter ini jangan sampai kalian digunakan. Manjur bila yang melawan resep dokter berarti lambat waras. Sama Nabi kita berikan resep tadi. Bila yang ada menangasi resep Nabi, maka mau mengatakan apa? Ada akan beruntung. Nabi kita itu memberikan anjuran itu sama kayak beresep. Resep Nabi berupa ucapan beliau, doa beliau. Ada resep beliau yang berupa perbuatan, sembahyang mengerti apa yang digawe oleh Nabi. Dan Nabi sebalik jika mandakah dekat kepada Allah Ta'ala, dan Nabi resepnya banyak sujud. Resepnya artinya banyak sembahyang, bukan kena sujud, banyak sembahyang sunat. Dan Nabi maksudnya banyak sujud ya, banyak sembahyang sunat, bukan kena gimana aja sujud kita tak ada dalam sujud, lain biasa. Yang sembahyang sunat tentang dekat kepada Allah Taala. Salah paham, karena anak di WC sujud, salah. Sama WC sujud, ada anak kuring di muka kamar sujud, salah paham. Setiap perkataan Nabi ucapkan itu seperti resep dan ada hasilnya, ada faedahnya. Dan ini mudah-mudahan Allah Ta'ala rezeki kita semua Ta'ala wanita semua khotimah tujuan Rasulullah khotimah, dan kita tidak mematikan Allah sebentar berzari Mekah dan Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik bihi wa ala tabi'in. Allahumma barik bihi wa ala tabi'in. Allahumma barik bihi wa ala tabi'in. Rabbana atina fid dunya hasanah
الأخلاق حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم